Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan Ibu Tiani di sini. Kali ini kita akan belajar fisika untuk kelas 10 ya. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang besaran dan satuan. Sebelum kita mulai belajar hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, langsung saja kita bahas ya. Materi besaran dan satuan ini sebetulnya sudah pernah kalian pelajari ketika kalian kelas 7 SMP dulu. Nah, masih ingat nggak pengertian dari besaran itu apa sih? Besaran dalam fisika adalah sesuatu yang dapat diukur. Contohnya apa ya? Ketika kalian mengukur suhu tubuh atau mengukur tinggi badan, maka suhu dan tinggi itu merupakan besaran. Ya. Kemudian satuan. Pengertian satuan apa? Masih ingat tidak? Satuan itu adalah pembanding dalam suatu pengukuran besaran. Misalnya, Angga mengukur meja yang panjangnya 100 cm. Maka sentimeter itu merupakan satuan. Satuan dari besaran panjang meja tadi gitu. Nah, di fisika besaran dibagi menjadi dua. Ada yang namanya besaran pokok dan ada yang namanya besaran turunan. Besaran pokok itu merupakan besaran yang menjadi dasar untuk menetapkan besaran yang lain. Di sini ada 7 besaran pokok, diantaranya ada panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Namun sebetulnya ada dua besaran pokok tambahan, yaitu sudut bidang datar dan sudut ruang. Agar mudah diingat, ketujuh besaran pokok ini bisa disingkat menjadi jiwa SMP. P panjang, M massa, S suhu, A arus listrik atau kuat arus listrik, W waktu, I intensitas cahaya, dan J jumlah zat. Jadi lebih mudah untuk diingatkan ketujuh besaran pokok ini. Oke, selanjutnya besaran turunan. Besaran turunan itu diturunkan dari besaran-besaran pokok. Nah, sesuatu yang bisa diukur selain ketujuh besaran pokok itu termasuk ke dalam besaran turunan. Di sini ada beberapa contoh besaran turunan, diantaranya ada gaya, tekanan, percepatan, kerapatan, usaha, fluks, kecepatan, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke satuan. Di awal tadi sudah dijelaskan ya pengertian dari satuan. Satuan dibagi menjadi dua, ada yang namanya satuan tidak baku dan ada yang namanya satuan baku. Satuan baku adalah satuan yang ditetapkan sebagai satuan pengukuran secara umum atau secara internasional karena pengukuran dengan satuan baku itu dapat dinyatakan dengan jelas dan dapat dipakai untuk memeriksa ketepatan suatu instrumen. Sementara satuan tidak baku itu adalah satuan yang tidak bisa ditetapkan sebagai satuan pengukuran secara umum atau secara ilmiah. Nah, di sini contoh satuan tidak baku, contohnya itu ada depa, jengkal, kaki, ya. Jadi tidak bisa dinyatakan dengan jelas karena ukuran jengkal setiap orang itu kan berbeda-beda gitu. Sementara satuan baku itu ya tadi satuan yang dapat dinyatakan dengan jelas. Contohnya meter, satuan baku untuk panjang, kilogram, satuan baku untuk massa, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada tabel besaran dan satuannya. Di sini ada 7 besaran pokok ya. Panjang, ini simbol besarannya L, kemudian satuannya meter, simbol satuannya M kecil. Selain meter, satuan untuk panjang itu ada sentimeter, ada desimeter, dan lain-lain. Kemudian ada massa, massa satuannya kilogram. Satuan untuk massa yang lain ada nggak? Ada, contohnya gram, ya, ton, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga waktu, satuannya detik, kuat arus, satuannya ampere,
Temperatur atau suhu, satuannya Kelvin. Kuat cahaya atau intensitas cahaya sama saja, satuannya kandela. Dan yang terakhir jumlah molekul, satuannya mol. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita bahas tentang dimensi. Waktu SMP mungkin kalian tidak belajar ya, tidak belajar tentang dimensi. Nah, sekarang kita bahas tentang dimensi. Apa itu dimensi? Dimensi itu adalah cara besaran tersusun atas besaran-besaran pokok. Nah, itu yang dimaksud dengan dimensi. Karena di awal kita sudah bahas ada besaran pokok, ada besaran turunan, maka dimensi dari besaran pokok itu seperti ini. Jadi ada lambangnya ya, dimensi itu ada lambangnya. Lambangnya itu berupa huruf kapital, semuanya huruf kapital yang berada dalam kurung siku seperti ini. Jadi itu lambang dimensinya. Dimensi panjang itu L besar ya, dimensi massa M besar, dimensi waktu T besar, kuat arus listrik I, kemudian suhu ini theta, jumlah zat ini N besar, intensitas cahaya itu J besar. Semuanya berada dalam kurung siku seperti ini. Itu lambang dari dimensi. Nah, ini ketujuh dimensi besaran pokok. Nah, bagaimana untuk menentukan dimensi besaran turunan? Baik, kita simak contoh dimensi dari besaran turunan. Dimensi dari luas adalah, nah bagaimana cara menentukannya? Kita lihat ya, luas itu sama dengan panjang dikali lebar. Panjang itu satuannya apa? Satuannya kan meter ya. Lebar satuannya apa? Kalau kita mengukur lebar, satuannya apa? Satuannya kan meter ya. Meter dikali meter. Nah, meter atau panjang itu dimensinya apa? Tadi dalam tabel dimensi dari panjang atau untuk satuannya meter itu adalah L ya, L besar. L dikali L. L dikali L sama dengan L kuadrat kan? Nah, maka penulisannya itu menjadi seperti ini. Maka dimensi dari luas itu adalah L kuadrat. Gitu. Paham? Oke, kita simak contoh yang kedua deh. Ya. Contoh yang kedua. Dimensi dari kecepatan adalah, kalian tahu kan kecepatan? Kecepatan itu apa? Kecepatan itu perpindahan dibagi waktu, ya kan? Perpindahan. Kalau perpindahan itu satuannya apa? Kita berpindah nih dari titik A ke titik B misalkan. Kita berpindah seberapa jauh? Nah, seberapa meter kan gitu ya. Berarti satuannya apa? Satuannya meter. Waktu satuannya apa? Satuannya detik. Nah, maka kita lihat dimensinya. Dimensi dari panjang atau perpindahan atau untuk yang satuannya meter itu adalah L kan? Kemudian dimensi dari waktu atau yang satuannya detik, dimensi waktu itu adalah T besar. Maka penulisannya menjadi L per T. Nah, menuliskan dimensi itu tidak boleh seperti ini, ya, tidak boleh dalam bentuk pecahan seperti ini, ya, tetapi harus dituliskan dalam bentuk eksponen. Maka ini kan L per T. T itu di sini sebetulnya kan T pangkat 1 ya di sini ya. Tapi kan tidak dituliskan ini pangkat 1 di sini. Maka jika T ini pindah ke atas, maka ini pangkatnya yang asalnya positif 1 di sini, kalau pindah ke atas maka dia jadi negatif. Nah, maka penulisannya menjadi L T pangkat min 1 gitu. Nah, jadi dimensi dari kecepatan adalah L T pangkat negatif 1. Begitu. Gimana? Dari kedua contoh ini sudah paham kan? Nah, untuk latihan ya, silahkan coba kalian tentukan dimensi dari volume, kemudian yang kedua massa jenis, yang ketiga percepatan, dan yang terakhir dimensi dari gaya. Oke, nanti ditulis di buku catatan, lalu nanti dikumpulkan di Google Classroom. Oke, nah itu tentang dimensi. Nah, sekarang coba kita simak bersama-sama ya. Ini gambar apa? Oke, ada 4 buah gambar di sini. Dan ini adalah gambar
aktivitas orang-orang yang sedang melakukan pengukuran. Ya, di fisika, pengertian dari pengukuran itu apa sih sebenarnya? Pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran yang lain. Di sini orang sedang mengukur apa nih? Orang sedang mengukur suhu tubuh ya. Kemudian ini mengukur apa? Mengukur massa tubuh ya. Kemudian ini apa? Mengukur diameter sebuah benda, dan yang ini mengukur lingkar lingkar apa itu namanya? Lingkar pinggul ya. Nah, jadi semua gambar di sini ini menunjukkan aktivitas pengukuran. Nah, pengukuran kaitannya dengan alat ukur. Di sini Ibu akan menunjukkan beberapa alat ukur besaran pokok. Yang pertama, gambar alat ukur besaran panjang ya. Besaran panjang ini ada yang pertama alat ukurnya ini tentunya sudah tidak asing lagi ya. Ini mistar atau penggaris, kemudian ini yang kedua ada jangka sorong, dan yang ketiga ada mikrometer skrup. Ibu yakin kalian di SMP sudah mempelajari bagaimana cara membaca jangka sorong dan mikrometer skrup, dan untuk apa sih sebenarnya penggunaan jangka sorong dan mikrometer skrup. Nanti akan kita bahas di video lebih lanjut. Ibu akan menjelaskan bagaimana cara membaca alat ukur jangka sorong ya. Oke, kemudian yang kedua gambar alat ukur massa. Di sini ada neraca Ohaus. Ini bentukannya seperti ini. Kalau nanti sekolah situasi sudah normal, kalian bisa lihat langsung neraca Ohaus ini di laboratorium kita ya. Kemudian ini ada timbangan ya. Kalian mungkin sering lihat ini timbangan ini di pasar mungkin ya. Kemudian ini ada dacin namanya ya. Kemudian yang ketiga ini ada gambar alat ukur waktu. Yang pertama ini jam dinding. Nah, jam dinding ini bisa digunakan untuk mengukur waktu ya. Kemudian ada stopwatch ya. Nah, yang keempat itu gambar alat ukur suhu. Ini namanya termometer ya. Kemudian yang kelima gambar alat ukur kuat arus atau yang disebut ampermeter. Ini gambarnya, ini juga ada di laboratorium kita. Mungkin di rumah kalian juga ada yang punya ya. Kalian bisa lihat sendiri alatnya. Kemudian ini alat ukur intensitas cahaya atau yang dinamakan light meter. Ini seperti ini yang digital ya, karena ini langsung terlihat langsung angkanya. Kemudian ini gambar alat ukur jumlah zat begitu. Oke, kalian tentunya sudah pernah atau sering juga melakukan pengukuran ya. Maka dari itu Ibu ingin kalian lakukan pengukuran. Ini pertanyaan yang kedua, berapakah lingkar kepala kalian? Ya, nanti coba silahkan kalian ukur. Kemudian berapakah suhu tubuh kalian saat ini? Nah, nanti silahkan juga kalian ukur. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara mengukur diameter suatu benda? Misalkan diameter sebuah koin. Gimana cara mengukurnya? Ya, nanti silahkan coba kalian jawab pertanyaan-pertanyaan ini di buku catatan kalian, bergabung dengan pertanyaan yang pertama tadi, ditulis di buku catatan lalu dikumpulkan di Google Classroom. Oke, mungkin cukup sekian dulu pemaparan materi kali ini. Nanti akan Ibu buat lagi video selanjutnya tentang materi yang selanjutnya juga ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kalian dan untuk kita semua. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.